semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu. Kami dari mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, akan mempersembahkan sebuah video promosi kesehatan dengan tema Pencegahan COVID-19 dengan 3M di lingkungan kerja. Simak videonya ya, semoga bermanfaat. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang kita kenal dengan virus corona. Virus ini utamanya menyerang sistem pernafasan dan bersifat sangat menular. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Bagaimana penularan COVID-19? Seseorang dapat tertular COVID-19 dari orang yang terinfeksi virus melalui percikan dari hidung dan mulut ketika batuk, bersin, dan saat berbicara. Di Indonesia, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal 2 Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Hingga video ini dibuat, sudah terdapat 779.548 kasus positif COVID-19 dengan jumlah kematian mencapai 23.109 kasus. Tidak sedikit ya. Kasus COVID-19 sudah menjangkau berbagai tingkatan populasi masyarakat dari beragam tempat, baik di tempat umum seperti rumah sakit, bandara, pasar, restoran, perkantoran, bahkan kini hingga terbentuk klaster keluarga. Klaster memiliki arti sekelompok orang dengan satu kejadian kesehatan yang sama. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pencegahan COVID-19 di lingkungan perkantoran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Diduga masyarakat mulai kembali longgar dan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni 3M. Yuk kita mengenal lagi apa itu 3M. 3M terdiri dari memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. M yang pertama adalah memakai masker. Memakai masker merupakan upaya melindungi diri dari percikan hidung maupun mulut ketika ada yang batuk, bersin, maupun bicara di sekitar kita. Masker yang direkomendasikan adalah masker medis atau masker kain 3 lapis. Pastikan menggunakan masker menutupi wajah dan dagu. Masker tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu ketat, tidak terlalu longgar. Sebaiknya mengganti masker setelah pemakaian 4 jam. Sesudah itu, masker dibuang atau disimpan untuk dicuci kembali di rumah. Usahakan selalu membawa masker cadangan di tas. Hindari menyentuh masker saat digunakan. M yang kedua adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Hindari kerumunan, hindari kontak fisik dengan rekan kerja. Usahakan menjaga protokol VDJ, yakni ventilasi, durasi, dan jarak. Hindari berada di ruangan yang tertutup dalam durasi yang lama dan interaksi jarak dekat dengan orang lain saat di luar rumah. M yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun. Nah, sudahkah kita mencuci tangan dengan benar? Ada 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Yang pertama, basahi tangan dengan air, ratakan sabun, dan gosok-gosok di telapak tangan. Yang kedua, gosok-gosok punggung tangan secara bergantian kanan dan kiri. Kemudian, gosok sela-sela jari tangan kanan dan kiri secara bergantian. Langkah keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan gerakan saling mengunci. Langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air sampai bersih dan keringkan.
kita harus mencuci tangan setelah dan sebelum makan, setelah BAB atau BAK, setelah berbincang dengan orang lain, setelah menyentuh tangan orang lain, setelah memegang benda yang mungkin terkontaminasi, setelah batuk atau bersin ke tangan sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit, serta istirahat yang cukup. Setelah pulang kerja, di rumah jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri, yakni mandi dan mengganti pakaian kerja. Himbauan bagi tempat kerja. Ukur suhu tubuh setiap orang yang akan memasuki kantor. Menggunakan termogan. Sebelum masuk kerja, terapkan self-assessment resiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur ditiadakan yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat, yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala, menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga. Tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya. Menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, menjauhkan jarak meja kerja antar karyawan, menyediakan ruang kerja dengan ventilasi yang baik, mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat, GERMAS, melalui pola hidup sehat dan berperilaku hidup bersih dan sehat, PHBS di tempat kerja. Ganti metode absensi sidik jari dengan face detector. Kita sama-sama tertib dan tetap semangat dalam menerapkan protokol kesehatan agar virus corona cepat-cepat hilang dari bumi kita. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Jangan kasih kendor, Kak. Ingat 3M. Dah.